Yang pertama ini. Ini yang pertama. Doblet dengan kisah Abraham. Doblet ini apa? Doblet ini itu dalam ilmu sastra artinya kisah yang diulang. Jadi penulis itu sengaja menulis suatu kisah yang diulang. Itu doblet. Nah, dalam ilmu tafsir sebelum pra-arkeologi, kisah Ishak ini dianggap sebagai doblet dengan kisah Abraham. Jadi kisah ini dianggap, oh ini penulis ini sengaja mengulangi kisah Abraham di sini. Itu pra-arkeologi, sebelum ditemukan arkeologi, gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini kira-kira memang banyak kemiripan. Pertama, gitu ya, sama-sama mengalami kelaparan. Dalam Kejadian 12, Abraham juga mengalami kelaparan. Nah, dalam Kejadian 12, Abraham pergi ke Mesir. Tapi di Kejadian 26 ini, Tuhan perintahkan kepada Ishak untuk jangan pergi ke Mesir. Lalu sama dia ketemu dengan Abimelek, Raja Gerar. Sama-sama Abimelek, Raja Gerar. Gitu kan? Dan mengatakan bahwa Sarah yang adalah istrinya itu adalah saudaranya Abraham. Nah, ini sama. Ishak juga mengalami hal yang sama. Gitu ya, ketemu dengan Abimelek mengatakan bahwa Ribka itu adalah saudaranya. Lalu sama juga Kejadian 21, 25, Abraham juga menggali sumur. Jadi sama-sama menggali sumur, karena memang air itu penting ya, khususnya di Timur Tengah. Dan sumur ini dirampas sama orang lain, sama tadi yang sudah dijelaskan sama komputer kan. Sumur yang digali Ishak itu dirampas sama orang-orang Filistin. Gitu. Terus juga, dan sama-sama ini ya, sama-sama ada tempat namanya Beersheba. Ya, sama-sama mereka membuat sumpah. Itu Abraham membuat sumpah dengan Abimelek dan Ishak juga membuat sumpah dengan Abimelek. Nah, jadi itu pra-arkeologi. Ini sedikit ini ya, eksegese sedikit. Pra-arkeologi memang mengatakan bahwa kisah ini kisah doblet dengan Abraham. Jadi kisah yang sengaja diceritakan diulang oleh penulis. Nah, tapi pasca arkeologi, saya sudah pernah jelaskan waktu itu, Abimelek ini dalam arkeologi surat Armana ini sebenarnya kemungkinan dia itu adalah gelar. Jadi mirip seperti Firaun. Ya. Dia mau siapapun namanya, gitu kan, mau siapapun dia dipanggilnya, tapi tetap gelar raja di Mesir itu Firaun. Mau ini Firaun Akhenaten, Firaun Amenhotep, Firaun Ramses, atau siapapun itu tetap dia gelarnya Firaun. Gitu. Tetap gelarnya Firaun. Gitu. Mungkin sama kayak Raden Mas gitu ya. Mau siapapun itu juga gelarnya Raden Mas. Nah, itu Abimelek. Gitu. Jadi diperkirakan Abimelek ini adalah gelar dari Raja Gerar, raja orang Filistin. Gitu. Bahkan nah, dan diperkirakan bahwa yang bertemu dengan Ishak ini adalah Abimelek, anaknya Abimelek yang bertemu dengan Abraham. Gitu. Ya kan? Nih, seperti yang dialami ayah Abimelek sebelumnya. Artinya apa? Ayah Abimelek yang sekarang. Itu dulu ayahnya Abimelek yang ketemu dengan Ishak ini, dia ketemu dengan Abraham. Nah, sekarang ini anaknya ketemu dengan Ishak. Gitu ya. Ahuzat ini siapa? Ya, ini kira-kira ini kumpulan dari teman-temannya Abimelek yang lain lah. Nah, dan kata Pikol ini juga ditemukan juga sebenarnya di Kejadian 21. Dan Pikol diperkirakan juga bukan nama orang, tapi nama jabatan. Karena apa? Karena kalau jika mereka adalah orang yang sama, yang hidup di zaman Abraham, hidup dengan Abraham, gitu, mereka pasti telah memegang komando tertinggi atau jabatan mereka itu lebih dari 100 tahun. Nah, kalau mereka memegang jabatan mereka lebih dari 100 tahun, maka umur mereka berapa? Gitu. Mungkin sekarang umur mereka bisa sampai 160 tahun, atau 170 tahun, atau mungkin hampir 200, yang melebihi umur-umur orang di zaman itu. Jadi, ini kemungkinan besar bukan nama ini. Abimelek ini. Jadi bukan Abimelek. Jadi Abimelek yang ditemui Ishak ini, kemungkinan besar itu bukan Abimelek yang sama yang ditemui oleh Abraham.
Nah, tapi ini terjadi pertanyaan. Jadi kisah ini bukan kisah doblet. Ini memang Abraham mengalami hal yang serupa yang pernah dialami oleh bapaknya. Yang pernah, Ishak mengalami hal yang serupa yang pernah dialami oleh ayahnya. Yang pernah dialami oleh Abraham. Nah, tapi tetap apa yang bisa kita pelajari dari ini? Ya, Ishak mengalami pengalaman yang serupa dengan ayahnya. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kok banyak sekali kemiripan yang dialami oleh Ishak dengan yang dialami oleh Abraham? Ya, nah kuncinya, nah ini ya saya kasih tahu, kunci dari perikop ini itu ada di awal, di ayat keempat dan ayat kelima. Kita lihat ya. Aku, ini Tuhan, akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi Tuhan jelas dia bilang keturunanmu. Keturunan siapa? Ishak. Aku akan membuat keturunanmu Ishak banyak. Aku akan membuat keturunanmu Ishak memenuhi seluruh bumi ini. Aku akan memenuhi seluruh negeri ini. Aku akan membuat keturunanmu Ishak jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi anehnya ayat kelima Tuhan bilang apa? Karena Abraham. Nah, ini menarik. Jadi bukan karena kamu Ishak, kamu dapat berkat, keturunanmu dapat berkat, tapi karena siapa? Karena Abraham. Nah, ini menarik. Karena Abraham. Nah, apa maksud Tuhan dengan bicara seperti ini? Kita coba baca. Kita coba baca. Dari tafsiran kita coba baca ya, sebentar ya. Santo Yohanes Kristus mengatakan begini, lihat hikmat Tuhan dalam menggerakkan pemikiran orang baik, yaitu Ishak. Membuatnya lebih bersemangat dan mendorongnya menjadi peniru ayahnya. Jadi Tuhan mau bilang gini, Ishak, bapakmu itu, ayahmu itu, sudah naruh dasar karakter yang kuat dalam dirinya. Sudah melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Maka Tuhan bilang, karena Abraham, karena ayahmu adalah maksudnya begini, at least kamu sah menerima perjanjian yang ayahmu terima jika minimal kamu lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Abraham. Itu yang mau Tuhan maksud. Ya. Karena apa? Karena Abraham sudah taruh dasar yang kuat. Itu makanya ya, membuatnya lebih bersemangat dan mendorongnya menjadi peniru ayahnya. Itu maksud Tuhan bilang seperti itu di ayat kelima. Supaya at least minimal kamu mengikuti, kamu punya karakter yang sama dengan bapakmu. Sekalipun karakter bapaknya pun nggak sempurna. Gitu ya. Nah ini. Maka tirulah ketaatannya. Dan percayalah pada kata-kataku. Sehingga engkau didapati layak mendapat pahala yang berlipat ganda untuk kebajikan ayahmu. Dan juga untuk ketaatanmu sendiri. Nah jadi perikop ini tuh perikop kunci. Ya, jadi perikop ini sebagai dasar kebenaran bahwa Ishak itu layak menerima hak kesulungan dari Abraham. Bukan Ismail. Nah, gitu maksudnya. Jadi ini sebagai dasar kebenaran. Buktinya apa? Kisah Ishak. Kita baca Santo Agustinus dulu sebentar. Nanti kita kembali ke sebelumnya. Ya, Ishak adalah seorang patriark atau bapak bangsa yang tidak memiliki istri kedua ataupun selir. Jadi Ishak ini satu-satunya bapak bangsa yang tidak memiliki istri kedua, bahkan tidak memiliki selir katanya. Ini satu-satunya. Karena kita tahu Abraham, dia punya istri totalnya 3. Sarah, Hagar, dan Ketura. Ya, nanti anaknya Yakub, dia punya istri totalnya 4. Gitu, Rahel, Lea, dan masing-masing hambanya. Ya, tetapi Ishak ini puas dengan si kembar yang merupakan buah dari satu hubungan seksual. Dia juga memiliki ketakutan yang sama seperti ayahnya tentang kecantikan istrinya yang berbahaya ketika dia tinggal di antara orang asing. Dan dia juga memanggilnya saudara perempuan tanpa sepatah kata pun tentang dia adalah istrinya.
Karena sebenarnya dia hampir memiliki hubungan dengan ayahnya dan ibunya. Dan Ribka juga selamat setelah diketahui bahwa dia adalah istrinya. Namun bukan berarti kita harus menghargai dia lebih tinggi dari ayahnya karena tidak mengenal wanita lain selain istri tunggalnya. Tidak diragukan lagi. Pahala iman dan ketaatan ayahnya lah jauh lebih besar, sehingga karena ayahnya lah Tuhan begitu baik kepada putranya. Dan ini buktinya. Lihat kan, Ishak punya karakter yang mirip dengan Abraham. Jadi ini dasar kebenaran kenapa Ishak layak untuk terima hak kesulungan, layak untuk melanjutkan perjanjian Tuhan kepada ayahnya. Nah ini jadi ini perikop kunci buat Ishak, karena setelah itu Ishak nggak akan banyak diceritakan. Tapi perikop ini sudah merangkum semua kisah Ishak. Itu ya, yang menunjukkan bahwa Ishak layak Ishak layak melanjutkan perjanjian dengan Tuhan yang dibuat Tuhan dengan bapaknya. Nah, maksudnya apa? Ini lebih keren lagi. Ini lebih keren lagi. Istilah kerennya adalah apa? Warisan rohani. Warisan rohani. Ya. Jadi Ishak layak bukan hanya menerima warisan jasmani dari bapaknya, tapi Ishak layak terima warisan rohani dari bapaknya juga. Berapa banyak dari kita yang tidak layak menerima warisan rohani? Dan menariknya, nah saya akan kembali kepada pernyataan Santo Yohanes Chrysostom. Menariknya, Santo Yohanes Chrysostom mengatakan demikian. Kita kembali ya. Dan jika Anda sendiri menjadi peniru dia dan melangkah di jalannya, pertimbangkan tingkat bantuan yang akan Anda nikmati dari saya. Loh, ini aneh nih. Saya waktu baca ini loh, ini kok aneh ya? Pertimbangkan tingkat bantuan yang akan Anda nikmati dari saya. Padahal kita tahu Yohanes Chrysostom tidak beristri. Dia tidak mewariskan warisan jasmani kepada siapapun. Ya, dan perawatan yang akan diberikan kepada Anda. Artinya apa? Dia Santo Yohanes Chrysostom mau ngomong gini. Saudara-saudara yang mendengarkan saya, saudara-saudara yang menjadi murid saya selama ini, ikuti Ishak. Melangkah di jalannya. Seperti dia meniru karakter Abraham, Anda juga bisa terima warisan rohani dari saya. Jika Anda minimal meniru karakter saya. Itu yang mau dikatakan Santo Yohanes Chrysostom. Jadi ada warisan rohani yang bisa dinikmati oleh murid-muridnya Santo Yohanes Chrysostom dengan cara yang serupa dengan yang Ishak lakukan. At least kita punya karakter yang serupa dengan guru kita. Dan warisan rohani ini bukan hanya diwariskan kepada anak-anak jasmani, tapi anak-anak rohani. Maksud saya, orang yang ditakdirkan untuk menjadi makmur karena kebajikan orang lain akan diberikan bantuan yang jauh lebih besar jika dia sendiri terbukti berbudi luhur. Jadi kita bisa ditolong karena kebajikan orang lain. Inilah warisan rohani. Gitu ya. Makanya seringkali orang menyepelekan ini. Banyak orang menyepelekan tentang bapak rohani atau ibu rohani. Sekali lagi, banyak orang yang menyepelekan bapak rohani atau ibu rohani. Padahal kita bisa terima warisan rohani dari mereka. Tapi seringkali kita menyepelekan itu. Dan banyak alasan kenapa orang menyepelekan itu. Mungkin karena dia nggak mau diatur,
karena dia nggak mudah tunduk pada orang, karena dia masih mau keinginannya sendiri yang terwujud, nggak mau diatur, nggak mau diurusin sama orang, masih mau semau gue gitu kan. Jadi nggak banyak warisan yang bisa dia terima. Apalagi dia tahu orang tuanya tidak bisa mewariskan apa-apa secara jasmani dan secara rohani kepada dirinya. Tapi anehnya orang seperti ini masih menyepelekan perihal pembimbing rohani di dalam kehidupannya. Kita coba lihat contoh ya dalam Perjanjian Baru tentang warisan rohani ini. Ini sama, kira-kira ini sebanding dengan perkataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku, Yesus ya, berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ini ketika perjamuan terakhir ya, Yesus mengungkapkan ini ketika perjamuan terakhir. Dan ini terbukti oleh para rasulnya. Apakah para rasulnya ini anak jasmaninya Yesus? Jelas tidak. Yesus tidak beristri ya, dan tidak punya anak jasmani tentunya. Tapi para rasul ini murid, ini anak rohaninya Yesus. Bahkan Paulus, kita lihat di sini. Paulus, ya kan, yang tidak termasuk dalam golongan para murid Yesus, bahkan tidak termasuk dalam golongan 70 murid Yesus sekalipun, dia tetap bisa menerima warisan rohani dari Yesus. Kenapa? Karena dia coba tiru apa Yesus lakukan. Sekalipun Paulus hanya bertemu Yesus dalam penglihatan. Tidak berpapasan langsung fisik dengan fisik. Tidak mendengar langsung suara dengan suara. Hanya bertemu dalam penglihatan. Ketika dia mau pergi ke Damaskus. Ya. Dan ini terbukti oleh para muridnya. Ya. Lihat. Pelayanan Yesus paling jauh itu ke Samaria. Dan itu masih semua di wilayah kekuasaan Yudea. Itu masih di sini. Masih di Yudea. Di wilayah Yudea masih. Tapi lihat para muridnya. Ya, para rasulnya. Sampai ke Ethiopia. Sampai ke Mesir. Ke Spanyol. Roma. Gitu ya. Patras. Sitia. Ini sampai ke daerah Asia Minor nih, Efesus. Ya. Sampai ke India. Thomas. Bartolomeus, ke Partia, Matius, Yudas, Simon orang Zelot, sampai mana-mana, gitu ya. Dan gereja yang mereka dirikan masih ada sampai sekarang. Karena apa? Para rasul mewarisi warisan rohani dari Yesus. Terus kok dikatakan, ya itu kan Yesus, dia kan Tuhan, mewarisi ke manusia ya wajar. Tapi kita lihat setelah ini, apakah para rasul berhenti memberikan warisan rohaninya? Tidak. Nanti teman-teman Bapak Ibu baca ya, The Apostolic Fathers, itu buku bagus sekali itu. Itu tulisan dari para bapak-bapak apostolik. Siapa para bapak-bapak apostolik itu? Murid-murid para rasul. Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Polikarpus, Santo Clement dari Roma. Itu murid-murid para rasul. Gitu. Ya kan? Mereka terima warisan dari para rasul. Tapi warisan rohani nggak berhenti sampai di mereka. Diwariskan ke siapa? Ke para bapak-bapak gereja. Santo Irenaeus, Santo Hippolytus, Santo Agustinus, Santo Ambrosius, Santo Yohanes Chrysostom, dan lainnya. Terus. Dan dalam tradisi gereja sampai saat ini juga begitu, ada pembimbing rohani. Gitu. Bahkan dalam awam sekalipun ada istilahnya wali baptis. Siapa wali baptis ini? Wali baptis ini bukan orang tua kandung,
tapi dia bertanggung jawab untuk pertumbuhan iman orang yang dibaptis. Atau dengan kata lain, inilah pembimbing rohani. Lihat, gereja sampai sekarang masih menghargai ini. Dan masih melihat hal ini penting. Maka saya ingatkan kembali kepada teman-teman Bapak Ibu. Untuk kita ada pembimbing rohani itu. Supaya kita bisa terima warisan rohani yang dia miliki. Mungkin pengetahuannya, mungkin ilmunya, mungkin kerohaniannya, mungkin apinya dalam pelayanan. Mungkin cara doanya, mungkin mujizat yang dia miliki, mungkin karunia yang dia miliki. Kita bisa terima. Kalau kita lebih getol daripada anak jasmaninya mereka, kita bisa terima lebih banyak daripada anak jasmaninya mereka. Saya dan istri saya pun, kami juga punya bimbing rohani. Ya, yang selalu memanggil-manggil dalam hati kami. Hati khususnya hati istri saya. Gitu ya. Dan kami menghargai mereka. Dan mencoba mengabdi kepada mereka. Sebagaimanapun kami, sebagaimanapun mereka. Ini pentingnya pembimbing rohani dalam kehidupan kita. Ya. Maka, kesimpulan apa dari poin ini? Ini Abraham itu sudah menaruh dasar karakter yang kuat. Yang tinggal diikuti oleh Ishak. Maka minimal Ishak memiliki karakter yang sama dengan Abraham. Nah, perikop ini adalah perikop penentu tentang kelayakan Ishak meneruskan janji Tuhan kepada Abraham atau tidak. Jadi ini tentang menerima warisan rohani. Dan warisan rohani bukan hanya kita terima dari orang tua kandung, tapi juga dari orang tua rohani. Nah, saya juga mau cerita sedikit tentang dari leluhur kandung gitu ya. Nah, dari leluhur kandung. Saya waktu itu pernah cerita sedikit bahwa setelah saya telusuri nenek moyang saya gitu ya. Setelah menjadi pelaut gitu ya. Kan karena katanya Indonesia ini nenek moyangnya seorang pelaut gitu ya. Nah, ada satu penginjil di tanah Jawa, memang dari gereja Protestan sebenarnya. Namanya Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Nah, waduh siapa kok Kiai gitu ya. Kita kok zaman sekarang ngomong Kiai itu kayaknya lebih identik dengan agama Islam gitu ya. Tapi zaman dulu enggak, bukan itu. Ya. Nah, Kiai ini adalah dianggap orang yang berilmu. Itu disebut Kiai. Bahkan bukan cuma orang, hewan pun juga ada disebut dinamai Kiai. Bahkan barang pun juga ada yang dinamai Kiai. Karena barang itu dianggap berilmu. Jadi Kiai itu aslinya bukan identik dengan agama Islam. Sekarang kan mungkin kita identiknya dengan misal, contohnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid gitu ya, Bapak Presiden kita gitu ya, mantan Presiden Indonesia. Gitu. Mungkin ke sana. Tapi sebenarnya dulu tidak seperti itu. Teman-teman bisa cari, ada namanya Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Gitu ya. Nah, setelah saya lacak dan saya lacak leluhur saya kira-kira masih punya darah. Sekalipun tidak satu garis darahnya ya dengan dia. Agak nyerong sedikit. Nah, gitu. Karena saya tahu leluhurnya Kiai Ibrahim Tunggul Wulung ini siapa, dan ternyata leluhurnya Kiai Ibrahim Tunggul Wulung itu adalah leluhur saya. Nah, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung ini penginjil, termasuk penginjil pertama orang pribumi di Indonesia. Itu masih tahun 1800-an. Dia hidup. Ya, di daerah Malang dia melakukan penginjilan. Dan desa di daerah Malang dia melakukan penginjilan. Gerejanya sampai sekarang masih ada. Dan desa itu mayoritas sampai sekarang adalah masih beragama Kristen. Berkat penginjilan yang dilakukan oleh Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Nah, ini saya waktu tahu faktanya menarik. Wah, saya punya satu darah ini gitu kira-kira dengan seorang penginjil tanah Jawa. Dan itu semakin memotivasi saya dalam menjalani pelayanan.
gitu ya. Maka saya harus lebih hebat daripada dia, kan begitu kira-kira. Saya jadi punya motivasi itu dalam diri saya. Itu kok yang jauh. Nah, saya sekarang nggak usah ngomongin jauh-jauh lah. Saya ngomong agak dekat aja. Kakek saya, kakek saya. Ya, ini yang dekat-dekat aja. Kakek saya dari ayah, dari papa. Sudah meninggal beliau. Nah, tapi yang menarik adalah beliau ini pendoa rosario luar biasa. Beliau ini pendoa rosario luar biasa. Dulu sebelum kena stroke, sampai setelah kena stroke-nya, setiap jam 4 pagi, beliau mesti bangun. Jam 4 pagi beliau bangun, nyiapin lilin, ngambil rosario untuk berdoa rosario. Dan itu bisa sampai jam 6 pagi. Saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu lama. Beliau untuk berdoa rosario. Gitu ya. Dan itu hasilnya kelihatan sebenarnya. Bahkan secara jasmani itu kelihatan di papa saya. Gitu ya. Kelihatan di papa saya. Saya masih ingat waktu papa saya dulu cerita juga, papa saya dulu pernah ada panggilan atau mungkin keinginan gitu ya untuk jadi seorang pastor. Dan menurut saya secara pribadi itu pasti tidak lepas dari hasil doa dari kakek saya. Seorang pendoa rosario luar biasa itu. Gitu ya. Dan minimal, dan kalau saya melihat dari sana, wah saya harus terima warisan ini. Saya harus terima warisan ketaatan, komitmen, dan konsistensinya dalam berdoa. Dan saya harus lebih. Dalam firman pun saya juga iya. Nah, itu kan memotivasi saya. Dan apalagi setelah saya tahu warisan rohani ini, saya nggak mau warisan rohani diambil sama orang lain. Kalau itu dari kakek saya, kalau itu dari leluhur saya, kalau itu dari ayah saya nggak mau warisan rohani ini diambil oleh orang lain. Gitu ya. Maka dengan itu ada yang mendorong saya untuk bisa melakukan lebih daripada yang mereka lakukan. Itu tentang warisan rohani. Gitu. Dan maka aneh kalau kita tahu, misal orang tua kita pendoa rosario luar biasa, tapi kita tidak mau at least menyamai beliau. Kita tahu orang tua kita mungkin pengajar firman luar biasa, tapi kita at least tidak mau menyamai beliau. Entah apapun itu alasannya, mungkin kita pernah terluka dengan beliau dan sebagainya macamnya. Menurut saya dia kehilangan hal yang penting dalam kehidupannya dia, yaitu warisan rohani ini. Yang bahkan kita bisa terima dari leluhur kandung kita. Dan bukan cuma itu, kita bisa terima dari orang lain, dari orang tua rohani kita. Ya, itu tentang hal yang pertama. Jadi kisah doblet ini penting bagi Ishak. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, ini.